Hai guys, gue Hadid. Gue di sini akan menjelaskan tentang peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 58 tahun 2023, yaitu peraturan baru ya. Di mana kita akan membahas tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan wajib pajak orang pribadi. Nah, untuk finance yang bekerja di bidang finance, HRD, ataupun mahasiswa-mahasiswa yang membutuhkan ataupun ingin mempelajari perhitungan PPh pasal 21 terbaru, yaitu per 58. Kita langsung saja ke bab 2, yaitu tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan wajib pajak orang pribadi. Nah, di sini ada pasal 2 ayat 1, yaitu tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21 yang terdiri atas A. Tarif berdasarkan pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan, dan B. Tarif efektif pemotongan pajak penghasilan pasal 21. Nah, di sini tarif pasal 17 ini akan kita gunakan untuk pada masa Desember. Nih yang ini nih. Untuk pada masa Desember. Dan yang B ini yaitu tarif efektif ini pemotongan pajak digunakan setiap bulannya kecuali bulan Desember. Oke. Nah, selanjutnya ada pasal 2 ayat 2 tarif efektif pemotongan pajak penghasilan pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B terdiri atas tarif efektif bulanan atau tarif efektif harian. Yang dimaksud dengan tarif efektif bulanan diperuntukkan untuk penggajian bulanan. Nah, yang dimaksud dengan tarif efektif harian ini, sebulan itu bisa beberapa kali dapat gaji. Nah, contohnya itu dibayar seminggu sekali atau 1 bulan 2 kali. Yang jelas penghasilan karyawan tersebut dibayarkan bukan bulanan tetapi harian atau mingguan. Oke, jangan lupa garis bawahi. Lalu di sini ada pasal 2 ayat 3 di mana tarif efektif bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A dikategorikan berdasarkan besarnya penghasilan tidak kena pajak sesuai status perkawinan. Nah, kalian harus garis bawah nih status perkawinan, yaitu seperti TK0, TK1, K0 gitu ya. Nah, di sini kita akan bahas di pasal 2 ayat 4 yaitu kategori tarif efektif bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 di atas yang terdiri atas kategori A, yaitu kategori A ini diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status penghasilan tidak kena pajak, yaitu nomor 1 ini TK0, tidak kawin atau tanpa tanggungan ya. Terus yang kedua yaitu TK1, tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 1 orang. Nah, ini khusus yang suami ditinggal istri ataupun juga dengan sebaliknya tapi dia punya tanggungan 1 orang. Nah, terus yang ketiga ini ada K0, kawin tanpa tanggungan. Nah, di kategori B ini diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status penghasilan tidak kena pajak. Nah, yang satu ini ada tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 2 orang atau kita sebut juga dengan TK2, dan nomor 2 ada TK3, nomor 3 ada K1, dan nomor 4 ada K2. C ini ada kategori C diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status penghasilan tidak kena pajak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 orang atau yang disebut juga dengan K3. Nah, ini K3 ini khusus sendiri nih. Dan kita langsung aja ke lampiran per 58 ya guys. Nah, ini kan tarifnya lumayan banyak ya. Nah, jadi kalian semua bisa lihat di per 58 ini atau kalian bisa download di kolom description box di bawah. Gue juga udah rangkumin per 58 ini di Excel, jadi kalian tinggal download aja. Nah, ini gue udah rangkumin ya. Nih, gue udah rangkumin, jadi kalian tinggal download aja. Udah enak nih. Nah, kita langsung aja ke implementasian per 58 tahun 2023 dalam menghitung PPh pasal 21. Nah, yang kita butuhin ini adalah pertama data karyawan dulu. Oke, semua data karyawan harus kita butuhin. Kita disclaimer terlebih dahulu bahwasannya nama, alamat, NPWP, status, dan lain sebagainya ini bukan merupakan data yang sebenarnya ya. Jadi tidak perlu khawatir. Nah, di sini sudah ada NIP yaitu nomor induk pegawai, nama, alamat, NPWP, status, kategori, mulai kerja, akhir kerja, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Kalian tinggal lengkapin aja. Dan di sini ada NIP, kalian bisa masukin NIP sesungguhnya ya. Terus nama-nama juga kalian masukin aja siapa nama-namanya. Alamat juga kalian harus masukin dengan alamat yang sebenarnya ya, karena ini bukan alamat yang sebenarnya, so kalian harus masukin alamat sebenarnya. Lalu di sini ada NPWP. Nah, NPWP ini tadinya numerik guys, numerik gitu kayak ya udah 0000 kayak gini aja nih, tadinya numerik. Akan tetapi ini aku custom supaya NPWP-nya itu bisa jadi kayak NPWP kartu gitu. Nih, caranya gini. Klik kanan jangan lupa, terus
ke format cell. Terus kalian juga jangan lupa screenshot nih. Kalau mau NPWP-nya kayak kartu gini, kalian screenshot. Nah, kalian harus ikutin ini nih. Kalian harus ikutin ini. Jangan lupa kalian klik OK lagi. Nah, aku kasih contoh ya. Misalnya kalian tulis 0 nih. Dia nggak punya NPWP. Oke, kalian tulis 0, klik enter. Nah, hasilnya kan seperti ini. Ya, kan seperti kayak di kartu-kartu. Jadi kalian nggak perlu susah-susah lagi nulis-nulisnya, oke? Nah, kita undo dulu. Lalu ada status ya. Nah, status ini K2, TK2 ya, kalian menyesuaikan aja, jangan lupa diketik. Nah, ini aku punya cara lagi, hacks-nya lagi supaya kalian itu lebih enak gitu. Nah, kayak gini, kalian tinggal cuma klik K1 gitu. Caranya itu seperti ini ya, kalian tinggal klik data, lalu jangan lupa kalian nih, klik ini nih. Klik di bagian sini, data validation, terus kalian klik list ya, kalian pilihnya menulis. Nah, kalian tinggal klik aja nih TK0, TK1 sampai dengan K3. Terus kalian tinggal klik OK. Terus kalian kalau misalkan ini K1, oke, kalian tinggal klik aja K1. Nah, mudah kan? Kayak nggak perlu dibuat sulit gitu. Nah, K2, oke? Nah, di kategori ini kalian bisa nih pakai rumus, jadi udah enak, udah langsung nge-link gitu ya. Kalau misalkan nggak pakai rumus, nggak enak gitu, harus ketik satu-satu. Nah, jadi ini rumusnya, kalian screenshot dulu. Jangan lupa kalian screenshot dulu, dan aku akan bacain rumusnya ini gimana ya. Nah, jika E2 ini kita ibaratkan nih, E2 status ya, kita ibaratkan dengan status. Jika E2 statusnya itu TK0, TK1 sama K0, maka kategorinya A gitu. Nah, jika E2 statusnya ini TK2, terus TK3, terus K1 dan K2, maka kategorinya B. Dan kalau tidak ada yang di sini nih, maka selebihnya kategorinya C gitu. Kita contohin ya, kita contohin lagi. Misalnya ini kan TK0. Nah, kita mau buat yang kategori C, berarti K3 dong. Nah, langsung kan nge-link. Jadi udah enak. Ya, oke. Nah, kita ibaratin aja mulai kerjanya itu 1 ya, pada bulan Januari. Dan seterusnya. Langsung aja kita ke tarifnya. Nah, ini yang seperti aku bilang tadi, kalian bisa langsung download aja di description box tarif-tarifnya nih, udah dirangkumin, udah lengkap, tinggal kalian download. Kenapa kalian harus menulis ini? Karena untuk menyambungkan nanti ke rumus VLOOKUP, jadi biar langsung nge-link gitu guys. Jadi kalau misalkan nggak ditulis terlebih dahulu kayak gini, kalian akan susah nantinya, seperti itu. Nanti kita akan lanjutin perhitungannya, yaitu di part 2 ya guys. Sekian dulu pembahasan hari ini. Kalau kalian suka, jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Kalau terlalu cepat, kalian bisa pause dan lihat rumus-rumusnya. Selanjutnya kita akan bahas di part 2 tentang cara perhitungan PPh 21 dan rumus-rumusnya. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar dan insya Allah kita akan bahas, oke? Terima kasih.